Malaysia kembali berulah. Jembatan raksasa 47 km dari Melaka ke Dumai dipaksakan, tapi Indonesia justru berkata tegas tidak. Mengapa proyek yang katanya kerjasama ini justru dianggap berbahaya bagi masa depan Indonesia? Isu jembatan Melaka-Dumai kembali mencuat ke permukaan setelah sekian lama tenggelam dari perhatian publik. Proyek ambisius sepanjang 47 km ini kembali diangkat oleh Malaysia dengan narasi besar tentang konektivitas dan kerjasama ekonomi kawasan. Namun bagi Indonesia, kemunculan kembali wacana lama ini justru memicu kewaspadaan, bukan antusiasme. Media-media regional mulai menggiring opini bahwa jembatan ini adalah simbol kemajuan Asia Tenggara. Ia dipromosikan sebagai solusi logistik, pariwisata, dan perdagangan lintas negara. Dalam narasi tersebut, proyek ini seolah menjadi jawaban atas tantangan ekonomi regional, tanpa menyentuh sisi gelap yang tersembunyi di baliknya. Di Indonesia, wacana ini tidak langsung disambut meriah. Publik mulai bertanya, mengapa proyek yang bertahun-tahun tak pernah terrealisasi kini tiba-tiba kembali dipaksakan. Waktu kemunculannya terasa janggal, terlebih ketika tekanan ekonomi global sedang meningkat dan persaingan jalur perdagangan kian ketat. Pemerintah Malaysia tampak sangat percaya diri. Pernyataan demi pernyataan dilontarkan seolah proyek ini sudah menemukan jalan mulus. Jembatan digambarkan sebagai kepentingan bersama, seakan Indonesia tak punya alasan untuk menolak. Padahal, realitas geopolitik tidak sesederhana slogan kerjasama. Nama Selat Malaka mulai disebut, namun hanya sebagai latar geografis. Padahal selat ini adalah salah satu jalur perdagangan paling strategis di dunia. Setiap perubahan fisik di kawasan ini membawa konsekuensi besar, bukan hanya bagi dua negara, tetapi bagi stabilitas ekonomi global. Indonesia memilih bersikap tenang. Tidak ada pernyataan gegabah, tidak ada respons emosional. Sikap diam ini justru menjadi sinyal bahwa pemerintah sedang melakukan perhitungan serius, membaca risiko yang tidak terlihat di permukaan. Di balik layar, berbagai analisis mulai disusun. Aspek keamanan, ekonomi, lingkungan, hingga kedaulatan menjadi bahan pertimbangan utama. Jembatan ini tidak lagi dipandang sebagai proyek infrastruktur biasa, melainkan sebagai keputusan strategis jangka panjang. Melaka selama berabad-abad dikenal sebagai simpul penting perdagangan maritim Asia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, posisi strategis itu perlahan memudar. Perubahan pola logistik global membuat banyak kapal besar tak lagi menjadikan Melaka sebagai titik singgah utama, menggerus peran historisnya sebagai pusat transit. Aktivitas pelabuhan yang menurun berdampak langsung pada ekonomi lokal. Arus barang berkurang, biaya operasional meningkat, dan daya saing kawasan semakin tertekan. Melaka tak lagi menjadi magnet bagi pelaku industri logistik seperti di masa lalu. Sektor pariwisata yang selama ini menjadi penopang utama juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kunjungan wisatawan stagnan, sementara biaya hidup dan operasional usaha terus naik. Pemerintah daerah menghadapi tekanan untuk menemukan sumber pertumbuhan baru. Dalam kondisi inilah gagasan jembatan Melaka-Dumai kembali diangkat. Infrastruktur raksasa ini diposisikan sebagai solusi cepat untuk menghidupkan kembali ekonomi Melaka. Dengan akses darat langsung ke Sumatera, Melaka berharap mendapat limpahan aktivitas perdagangan dan mobilitas manusia. Narasi yang dibangun menekankan manfaat bagi Malaysia, namun jarang membahas risiko dan distribusi manfaat secara seimbang. Jembatan dianggap sebagai pintu masuk baru bagi arus barang dan modal, sekaligus alat untuk memindahkan pusat gravitasi ekonomi kawasan. Upaya melobi Indonesia pun semakin intens. Proyek ini dikemas sebagai kepentingan bersama. Seolah-olah tanpa jembatan tersebut kedua negara akan tertinggal dari kompetisi global. Tekanan diplomatik dilakukan secara halus namun konsisten. Di sisi lain, berbagai dokumen dan pernyataan resmi mulai menyinggung potensi keuntungan jangka panjang bagi Malaysia. Melaka diproyeksikan kembali menjadi hub penting, sementara wilayah lain di sekitarnya hanya disebut sebagai pelengkap dari visi besar tersebut. Situasi ini membuat Indonesia mulai membaca pola yang lebih dalam. Bukan hanya soal membantu tetangga, tetapi tentang bagaimana sebuah proyek besar bisa menggeser keseimbangan ekonomi dan posisi strategis di kawasan tanpa disadari. Selat Malaka bukan sekadar perairan yang memisahkan Sumatera dan Semenanjung Malaya. Ia adalah jalur sempit yang menanggung beban besar perdagangan dunia, tempat ribuan kapal melintas setiap tahun membawa energi,
pangan, dan barang industri yang menggerakkan ekonomi global. Lebih dari sekadar jalur niaga, Selat Malaka merupakan simpul strategis yang menentukan efisiensi rantai pasok internasional. Setiap hambatan, perubahan, atau gangguan di selat ini dapat memicu efek domino yang terasa hingga ke pasar-pasar dunia, dari Asia Timur hingga Eropa. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat dominan di kawasan ini. Garis pantai yang panjang dan kedekatan langsung dengan jalur pelayaran menjadikan Indonesia sebagai aktor kunci, bukan hanya secara regional tetapi juga global. Posisi ini memberi keuntungan strategis sekaligus tanggung jawab besar. Pembangunan infrastruktur raksasa di kawasan selat bukan perkara sederhana. Kehadiran jembatan sepanjang puluhan kilometer berpotensi mengubah dinamika lalu lintas laut, terutama bagi kapal-kapal besar yang membutuhkan ruang dan kedalaman tertentu untuk melintas dengan aman. Selain aspek teknis, terdapat pula dimensi keamanan. Selat Malaka selama ini dijaga sebagai jalur terbuka yang relatif stabil. Perubahan fisik dapat membuka celah baru bagi risiko keamanan, mulai dari kecelakaan maritim hingga potensi gangguan strategis yang lebih luas. Negara-negara besar yang bergantung pada jalur ini tentu mencermati setiap rencana pembangunan. Bagi mereka, Selat Malaka bukan isu bilateral, melainkan kepentingan internasional yang menyangkut stabilitas perdagangan dan energi dunia. Inilah sebabnya setiap keputusan yang menyentuh Selat Malaka tidak bisa diambil secara tergesa. Indonesia memahami bahwa dampaknya melampaui batas nasional, menyentuh reputasi dan posisi tawar negara di mata global. Kesadaran inilah yang membuat wacana jembatan Melaka Dumai tidak pernah dipandang sebagai proyek infrastruktur biasa, melainkan sebagai langkah yang dapat mengubah peta strategis kawasan secara fundamental. Malaysia mempresentasikan rencana jembatan Melaka Dumai dengan bahasa yang terdengar meyakinkan. Proyek ini dibungkus sebagai simbol kerjasama ekonomi regional, konektivitas lintas negara, dan wujud nyata integrasi Asia Tenggara di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dalam berbagai pernyataan resmi, jembatan digambarkan akan memangkas waktu tempuh, menurunkan biaya logistik, dan membuka peluang perdagangan baru. Narasi ini sengaja disusun sederhana, mudah dicerna publik, dan penuh janji kemajuan bersama. Namun di balik bahasa diplomatis itu, banyak detail penting justru tak pernah dibuka ke ruang publik. Skema pembiayaan hanya disinggung sekilas, tanpa kejelasan siapa yang menanggung risiko terbesar jika proyek tidak berjalan sesuai rencana. Aspek teknis pembangunan di kawasan selat yang padat lalu lintas juga jarang dibahas. Tantangan konstruksi, keselamatan pelayaran, dan potensi gangguan jangka panjang seolah dianggap sebagai persoalan yang bisa diselesaikan belakangan. Indonesia mulai mencermati adanya ketimpangan dalam narasi manfaat, keuntungan. Ekonomi yang disorot lebih banyak berpihak pada sisi Malaysia, sementara dampak dan beban yang mungkin ditanggung Indonesia tidak dijelaskan secara seimbang. Pertanyaan mengenai dampak lingkungan pun muncul. Perubahan arus laut, ekosistem pesisir, dan aktivitas nelayan lokal hampir tidak mendapat porsi pembahasan yang memadai dalam proposal tersebut. Bagi Indonesia, proposal yang terlihat manis justru menuntut kehati-hatian ekstra. Janji kerjasama tidak bisa dilepaskan dari analisis risiko yang menyeluruh, terutama ketika menyangkut kawasan strategis seperti Selat Malaka. Dari sinilah sikap skeptis mulai terbentuk. Bukan karena Indonesia menolak pembangunan, tetapi karena setiap janji besar harus diuji dengan perhitungan yang jauh lebih dalam. Ketika isu jembatan Melaka Dumai semakin ramai dibicarakan, Presiden Prabowo Subianto tidak terburu-buru memberikan respons. Ia memahami bahwa proyek sebesar ini tidak bisa disikapi dengan reaksi spontan, melainkan dengan pertimbangan matang yang menyentuh kepentingan nasional jangka panjang. Di lingkaran pengambil kebijakan, Prabowo menempatkan isu ini sebagai persoalan strategis, bukan sekadar kerjasama infrastruktur bilateral. Setiap aspek, mulai dari keamanan, ekonomi, hingga posisi geopolitik Indonesia, masuk dalam meja kajian. Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan dan keselamatan jalur vital nasional tidak bisa ditukar dengan janji keuntungan jangka pendek. Selat Malaka dipandang sebagai aset strategis yang harus dijaga stabilitas dan fungsinya bagi Indonesia maupun dunia. Keputusan untuk bersikap tegas bukan berarti menutup pintu diplomasi. Indonesia tetap menggunakan bahasa yang sopan dan terukur, namun garis batas kepentingan nasional ditarik dengan jelas dan tidak bisa dilanggar.
Sikap ini mengejutkan sebagian pihak di Malaysia yang mengira proyek tersebut akan mendapat sambutan positif. Ketegasan Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama hanya bisa berjalan jika berada dalam kerangka yang adil dan aman bagi semua pihak. Di mata internasional, langkah Prabowo mulai dibaca sebagai sinyal perubahan. Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti arus, tetapi berani menentukan posisi sendiri dalam isu-isu strategis kawasan. Keputusan ini juga memperlihatkan gaya kepemimpinan yang berhitung dan berhati-hati. Tidak ada retorika berlebihan, tidak ada konfrontasi terbuka, namun pesan yang disampaikan sangat jelas. Dengan sikap ini, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bukan penonton dalam permainan geopolitik regional, melainkan aktor yang tahu kapan harus berkata ya, dan kapan harus berkata tidak. Di balik sikap tegas pemerintah, terdapat kerja senyap para teknokrat yang jarang tampil di depan kamera. Salah satu nama yang disebut memiliki peran penting dalam membaca proyek jembatan Melaka-Dumai adalah Purbaya Yudi Sadewa. Pendekatannya tidak politis, melainkan berbasis angka, data, dan skenario jangka panjang. Purbaya melihat proyek ini bukan dari permukaan, tetapi dari dampak strukturalnya terhadap ekonomi Indonesia. Ia menelaah bagaimana perubahan jalur logistik dapat menggeser arus perdagangan, memengaruhi pelabuhan nasional, dan mengubah pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia. Analisis fiskal menjadi perhatian utama. Proyek lintas negara dengan skala besar selalu membawa risiko pembiayaan tersembunyi, mulai dari beban perawatan hingga potensi kewajiban tidak langsung yang pada akhirnya bisa ditanggung negara. Selain itu, Purbaya menyoroti potensi ketergantungan baru. Jika arus barang dan manusia lebih terkonsentrasi pada satu jalur tertentu, Indonesia bisa kehilangan fleksibilitas ekonomi dan posisi tawar dalam jangka panjang. Aspek yang jarang dibahas ke publik adalah dampak terhadap industri domestik. Pelabuhan, kawasan industri, dan rantai pasok yang sudah ada, bisa terdampak oleh pergeseran arus logistik yang tidak seimbang. Semua risiko ini dirangkum dalam skenario-skenario yang disusun secara sistematis. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan pemahaman penuh atas konsekuensinya. Masukan teknokratik inilah yang memperkuat sikap politik pemerintah. Keputusan untuk menolak bukan berdiri di ruang hampa, melainkan bertumpu pada analisis mendalam yang jarang terdengar di ruang publik. Peran Purbaya menunjukkan bahwa dalam keputusan besar negara, suara yang paling menentukan seringkali justru datang dari meja kerja yang sunyi, bukan dari panggung pidato. Seiring tekanan publik dan diplomasi meningkat, pertanyaan kunci mulai muncul, siapa yang benar-benar diuntungkan dari jembatan Melaka-Dumai? Malaysia mempromosikan proyek ini sebagai solusi untuk menghidupkan kembali ekonomi Melaka, namun analisis lebih dalam menunjukkan distribusi manfaat yang tidak seimbang. Melaka diproyeksikan menjadi hub utama, menerima aliran investasi dan arus logistik baru. Sementara itu, Dumai dan wilayah Sumatera lainnya hanya berperan sebagai pintu masuk, tanpa nilai tambah yang signifikan bagi pembangunan lokal. Indonesia, di sisi lain, menghadapi risiko besar tanpa imbalan setara. Investor asing dan perusahaan multinasional terlihat memainkan peran di balik layar. Mereka memanfaatkan proyek ini untuk mengamankan jalur logistik dan kepentingan ekonomi jangka panjang, sementara sebagian besar keuntungan diprioritaskan ke pihak yang lebih siap secara finansial dan politik. Dalam perspektif ekonomi Indonesia, risiko yang ditanggung bisa melampaui sekadar kerugian finansial. Pergeseran arus perdagangan berpotensi melemahkan pelabuhan lokal, mengganggu rantai pasok domestik, dan menurunkan daya saing nasional di kawasan barat. Aspek lingkungan juga menjadi pertimbangan. Arus laut yang berubah dan konstruksi besar berpotensi mengganggu ekosistem pesisir, nelayan lokal, dan aktivitas maritim lainnya yang menjadi sumber mata pencaharian rakyat. Beberapa analis menilai proyek ini sebagai jalan pintas Malaysia untuk memulihkan posisi Melaka tanpa mempertimbangkan keseimbangan regional. Narasi manis yang dipublikasikan ke publik seolah menutupi risiko nyata bagi Indonesia. Dengan fakta-fakta ini, Indonesia semakin mantap menolak proyek tersebut. Keputusan bukan didorong oleh sentimen negatif terhadap tetangga, tetapi karena pertimbangan rasional atas siapa yang benar-benar diuntungkan dan siapa yang menanggung risiko. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerjasama tidak selalu berarti saling menguntungkan.
Tanpa perhitungan yang matang, proyek besar bisa menjadi alat yang memperkuat pihak tertentu sementara yang lain justru menjadi korban strategi terselubung. Isu jembatan Melaka-Dumai tidak berdiri sendiri sebagai persoalan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Di baliknya, tersimpan dimensi geopolitik regional yang jauh lebih luas, melibatkan kepentingan negara-negara besar yang selama ini menggantungkan jalur perdagangannya pada Selat Malaka. Selat ini merupakan titik krusial bagi distribusi energi dan barang industri global. Negara-negara seperti China, Jepang, Amerika Serikat, hingga Uni Eropa memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas dan keterbukaan jalur ini. Setiap perubahan fisik atau pengaturan baru akan selalu menarik perhatian mereka. Pembangunan infrastruktur raksasa kerap digunakan sebagai instrumen geopolitik. Bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal pengaruh, kendali, dan posisi tawar dalam percaturan kawasan. Dalam konteks ini, jembatan bukan lagi sekadar proyek teknik, melainkan simbol kekuatan dan arah kebijakan regional. Indonesia menyadari bahwa memberi lampu hijau pada proyek semacam ini bisa menciptakan preseden berbahaya. Jika satu perubahan besar diizinkan tanpa pertimbangan menyeluruh, maka tekanan serupa dapat muncul di masa depan, baik dari tetangga maupun dari kekuatan eksternal. Sikap tegas Indonesia juga dibaca sebagai pesan kepada kawasan ASEAN. Kerjasama regional harus dibangun di atas prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap kepentingan nasional masing-masing, bukan melalui tekanan terselubung atau narasi sepihak. Malaysia berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi ingin mendorong ambisi ekonominya, di sisi lain harus berhadapan dengan realitas geopolitik yang menempatkan Indonesia sebagai aktor kunci di Selat Malaka. Prabowo memilih jalur yang berhati-hati namun tegas. Indonesia tidak memancing konflik, tetapi juga tidak membiarkan ruang strategisnya dipersempit oleh proyek yang belum tentu menguntungkan. Penolakan Indonesia terhadap proyek jembatan Melaka-Dumai kerap disederhanakan sebagai sikap anti kerjasama. Di sejumlah media, langkah ini digambarkan sebagai bentuk ketegangan baru antara dua negara bertetangga, seolah Indonesia memilih jalan konfrontasi. Padahal, realitasnya jauh lebih kompleks. Indonesia tidak menutup diri terhadap kolaborasi regional, tetapi menempatkan kepentingan jangka panjang sebagai prioritas utama. Setiap kerjasama harus memberi manfaat seimbang dan tidak mengorbankan posisi strategis nasional. Framing yang keliru membuat sebagian publik gagal melihat alasan di balik sikap tegas tersebut. Isu kedaulatan, keamanan jalur laut, dan dampak ekonomi struktural jarang mendapat ruang pembahasan yang memadai dibandingkan narasi politik yang lebih sensasional. Indonesia justru menunjukkan kedewasaan geopolitik. Alih-alih bereaksi emosional, pemerintah memilih jalur diplomasi yang tenang dan terukur, menyampaikan penolakan dengan argumen yang kuat dan berbasis analisis. Di tingkat regional, beberapa negara mulai memahami posisi Indonesia. Mereka melihat bahwa menjaga stabilitas Selat Malaka adalah kepentingan bersama, bukan semata kepentingan satu negara. Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan untuk menjelaskan proyek tersebut secara lebih transparan. Tanpa dukungan penuh dari Indonesia, upaya menggalang legitimasi internasional menjadi semakin sulit. Penolakan ini juga menjadi pengingat bahwa tidak semua proyek besar layak dijalankan hanya karena terlihat menjanjikan di atas kertas. Setiap keputusan harus diuji dengan dampak jangka panjang yang mungkin baru terasa bertahun-tahun kemudian. Dengan sikap ini, Indonesia menegaskan bahwa diam dan tegas bisa berjalan beriringan, serta bahwa menjaga kepentingan nasional tidak selalu harus disertai dengan suara keras. Pada akhirnya, penolakan Indonesia terhadap jembatan Melaka-Dumai menjadi cerminan dari cara sebuah negara membaca masa depan. Keputusan ini tidak lahir dari sentimen sesaat, melainkan dari kesadaran akan posisi strategis Indonesia di kawasan dan tanggung jawab besar yang melekat padanya. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan soal mengikuti arus, tetapi soal keberanian mengambil sikap ketika kepentingan nasional berada di persimpangan. Dengan tenang namun tegas, ia menempatkan kedaulatan dan keamanan jalur vital sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar. Di sisi lain, peran Purbaya Yudisadewa menegaskan pentingnya keputusan berbasis data dan perhitungan jangka panjang. Analisis yang mendalam memastikan bahwa setiap risiko, baik ekonomi maupun fiskal, telah dipertimbangkan sebelum keputusan diambil. Selat Malaka tetap dipandang sebagai urat nadi yang harus dijaga keseimbangannya.
Indonesia memilih untuk tidak mengubah dinamika kawasan tanpa kepastian manfaat yang adil dan aman, baik bagi bangsa sendiri maupun bagi stabilitas regional. Bagi Malaysia, situasi ini menjadi momentum untuk melakukan refleksi. Tantangan ekonomi tidak selalu bisa diselesaikan dengan proyek raksasa lintas negara, terutama jika dampaknya menimbulkan ketimpangan dan risiko bagi pihak lain. Isu ini juga memberi pelajaran penting bagi kawasan ASEAN. Kerjasama sejati hanya bisa terwujud jika setiap negara saling menghormati kepentingan strategis dan tidak memaksakan ambisi sepihak. Indonesia, melalui keputusan ini, menegaskan perannya sebagai aktor utama yang matang dalam geopolitik kawasan. Ketegasan yang dibarengi dengan kehati-hatian menjadi pesan kuat bahwa stabilitas dan kedaulatan adalah fondasi pembangunan jangka panjang. Pada akhirnya, ini bukan soal membangun atau menolak sebuah jembatan. Ini soal siapa yang mengendalikan masa depan jalur paling strategis di dunia, dan siapa yang berani berkata tidak ketika kepentingan nasional dipertaruhkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, jangan lupa subscribe channel ini. Tekan like jika kamu merasa Indonesia harus selalu menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Dan tulis pendapatmu di kolom komentar, menurut kamu, apakah jembatan Melaka-Dumai benar-benar kerjasama, atau justru strategi terselubung? Sampai jumpa di video berikutnya, karena masih banyak cerita penting yang perlu kita bongkar bersama.